Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan sebuah kota di Indonesia yang perputaran ekonominya justru lebih banyak digerakkan oleh modal dan pesanan dari luar negeri, bukan dari pasar lokalnya sendiri? Selamat datang di Batam, sebuah pulau yang mungkin terlihat sibuk dan modern, tapi di balik itu tersimpan kisah unik tentang ambisi global dan tantangan domestik yang kompleks. Batam itu Indonesia, tapi anehnya banyak uang yang menggerakkan roda kota ini datang dari luar. Jika aktivitas industri di Batam melambat, dampaknya tidak hanya berhenti di pulau ini saja. Jadwal kapal bisa berantakan, pengiriman tertahan, gaji terlambat, dan kontrak kerja bisa tidak diperpanjang. Mengapa? Karena Batam hidup dari pesanan luar, dari keputusan-keputusan yang seringkali dibuat jauh dari pulau kecil ini. Mari kita lihat peta. Batam punya lokasi yang sangat strategis, cuma sepelemparan batu dari Singapura, salah satu simpul logistik dan keuangan tersibuk di Asia Tenggara. Coba bayangkan, rute feri ke Singapura hanya sekitar 45 menit hingga 1 jam. Kedekatan inilah yang menciptakan ritme unik bagi Batam. Ia bergerak seiring dengan denyut nadi ekonomi global. Dan bukan cuma itu, pada tahun 2007, melalui peraturan pemerintah nomor 46, Batam resmi ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau KPBPB, untuk jangka waktu 70 tahun. Logikanya sederhana, mempermudah arus barang, menarik modal asing, mendorong industri, dan tentu saja membuka lapangan kerja. Batam tidak tumbuh karena kebetulan. Batam dibangun sebagai keputusan untung rugi, sebuah pulau yang diberi status khusus agar bisa beroperasi dengan kecepatan yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Batam ini menarik untuk kita baca sebagai sebuah cerita besar, sebagai proyek percontohan tentang bagaimana Indonesia menempatkan dirinya untuk tersambung langsung ke mesin ekonomi global. Ia dirancang untuk menjadi simpul yang melayani arus ekonomi di luar pulau. Konsep integrasi ekonomi subkawasan ini sudah ada sejak lama. Pada 20 Desember tahun 1989, Sijori Gross Triangle diumumkan oleh Wakil Perdana Menteri pertama Singapura saat itu, Goh Chok Tong. Sijori menghubungkan Singapura, Johor di Malaysia, dan Riau di Indonesia, termasuk Batam, untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Singapura menguat di logistik, jasa, dan finansial, sementara wilayah sekitarnya menjadi tempat ekspansi produksi dan tenaga kerja. Posisi Batam dalam pola ini terasa sangat fungsional, menjadi pusat produksi regional yang dekat, cepat, dan siap untuk industri. Ini menjelaskan mengapa ekonomi Batam banyak digerakkan oleh modal dan pasar luar. Kota ini memang dibangun untuk bergerak cepat, menuntut warganya untuk ikut bergerak cepat. Dan ketika arus global melambat, tekanan itu langsung terasa pada rumah tangga di Batam. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat pola pergerakan barang di Batam. Pulau ini bekerja lewat rantai pasok. Komponen masuk, diproses di pabrik-pabrik, lalu keluar lagi sebagai produk jadi yang diekspor. Ketergantungan pada rantai pasok global ini membuat Batam sangat sensitif. Saat arus kencang, Batam hidup. Saat melambat, tekanan cepat terasa. Angka-angka bicara, pada Desember tahun 2025, nilai ekspor Batam mencapai 16,65 dolar, 1,89 juta US dollar, dan impor 14,47 dolar, 0,58 juta US dollar. Hebatnya lagi, secara setahun penuh, nilai ekspor Batam mencapai sekitar 19,61 dolar, 2,52 juta US dollar. Angka ini bahkan melampaui DKI Jakarta yang hanya sekitar 17.510 juta dolar US dollar pada periode yang sama. Padahal, Jakarta adalah ibu kota negara. Ini jelas menunjukkan bahwa aktivitas Batam sangat berorientasi pada perdagangan lintas negara, kontrak, pengiriman, dan permintaan global. Batam berbicara dengan bahasa ekonomi internasional. Namun, di balik gemerlap angka ekspor yang masif, ada realitas yang lebih kompleks. Status kawasan bebas membuat arus barang di Batam berada di bawah pengawasan dan prosedur ketat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemasukan dan pengeluaran barang wajib diberitahukan secara elektronik dan diproses di pelabuhan atau bandara yang ditetapkan. Bagi perusahaan besar, ini adalah bagian dari sistem. Tapi bagi pelaku usaha kecil, ini seringkali terasa sebagai biaya tambahan, waktu, administrasi, dan ketidakpastian. Batam memang menang di peta karena posisinya
tetapi juga menerima risiko ketergantungan pada arus di luar kendali. Melemahnya permintaan global atau penahanan ekspansi investor dapat berdampak cepat pada Batam, bukan karena kegagalannya, melainkan karena ia terpasang pada mesin yang sangat sensitif. Dan inilah sisi pahitnya. Biaya hidup di Batam sangat tinggi. Berdasarkan survei biaya hidup tahun 2022, kebutuhan dasar di Batam diperkirakan mencapai sekitar 10,2 juta rupiah per bulan. Angka ini membuat banyak warga merasa berat untuk bertahan hidup. Meskipun kota terlihat ramai dan sibuk, tekanan datang dari rutinnya pengeluaran seperti sewa rumah, makanan, ongkos transportasi, biaya sekolah anak, dan kenaikan kebutuhan lainnya yang perlahan tapi pasti terus menekan rumah tangga. Tantangan lain datang dari tata kelola lahan yang unik. Sebagian besar tanah di Batam berada di bawah hak pengelolaan HPLBP Batam. Ini berarti untuk peralihan hak atas tanah perlu persetujuan dari BP Batam. Selain itu, ada juga komponen uang sewa tanah atau UWTO yang harus dibayar rutin oleh penerima alokasi lahan kepada BP Batam. Ini menjadi pengingat harian bahwa Batam berjalan dengan tata kelola yang berbeda, yang kadang terasa jauh dari konsep ekonomi global bagi warganya. Pasar kerja di Batam juga semakin ketat. BPS Kota Batam mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT Batam pada Agustus tahun 2024 sebesar 7,68%. Angka ini penting karena Batam dibangun dengan janji kesempatan kerja. Ketika pasar kerja mengetat, tekanan bukan hanya soal mendapatkan pekerjaan, tapi juga soal bertahan di tengah kompetisi yang makin keras, biaya hidup yang makin tinggi, dan ruang aman yang terasa menipis. Ketidakpastian tata kelola, seperti kerancuan koordinasi antara BP Batam dan Kementerian Teknis yang disoroti oleh Ombudsman Kepulauan Riau, menambah lapisan tantangan yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi kota. Batam adalah contoh nyata bagaimana produktivitas ekonomi yang tinggi tidak selalu seiring dengan rasa aman bagi seluruh warganya. Namun, Batam terus berinovasi. Arah masa depannya kini mulai bergeser ke ekonomi digital. Kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park misalnya diposisikan sebagai pusat bisnis digital terintegrasi di Batam. Ada kabar gembira. Reuters melaporkan bahwa DBS dan UOB memberikan pinjaman sekitar 6,7 triliun rupiah atau setara 411 juta dolar US$ untuk proyek kampus pusat data Dewan PNA di Nongsa Digital Park. Proyek ini menargetkan 3 pusat data dengan kapasitas sekitar 72 MW yang diharapkan rampung akhir ke 2025. Bahkan, Oracle juga disebut sedang mempertimbangkan investasi pusat layanan cloud di Batam, yang jika terrealisasi, akan menjadikan Batam naik kelas dari pusat produksi barang menjadi pusat produksi data. Pergeseran ke ekonomi digital ini tentu menjanjikan percepatan ekonomi yang lebih besar. Tapi, ini juga menuntut kesiapan sosial yang serius. Ekonomi digital membutuhkan keterampilan yang berbeda, pendidikan, dan pelatihan yang spesifik. Dan seringkali, percepatan ini menaikkan nilai tanah dan biaya hidup lebih cepat daripada kenaikan gaji, menciptakan tantangan baru bagi warga Batam. Pada akhirnya, Batam bukan hanya cerita Batam semata. Ia adalah cetak biru kebijakan bagi Indonesia. Sebuah contoh bagaimana negara ini menciptakan pusat ekonomi global melalui kawasan khusus, memanfaatkan kedekatan geografis, dan fasilitas investasi. Model ini telah ditiru di banyak kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri serupa di seluruh Indonesia. Pelajaran dari Batam sangat penting. Ketika Indonesia ingin meniru model ini di tempat lain, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berhenti pada angka investasi dan target ekspor. Ukurannya harus menyentuh hal-hal yang paling dirasakan warga, seperti keterjangkauan hunian, kepastian kerja, pelatihan yang nyata, dan aturan yang konsisten. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia siap menanggung konsekuensi sosial dari model pembangunan kota cepat ini? Dengan cara yang lebih merata dan inklusif, apakah kita siap memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dirasakan secara luas dan beban sosialnya dikelola secara efektif? Sebelum kota-kota cepat berikutnya membuat lebih banyak orang terbebani oleh biaya hidup yang terus meningkat, Batam menunjukkan kemampuan Indonesia untuk terhubung ke mesin ekonomi dunia, tapi juga memunculkan pertanyaan penting tentang kesiapan negara untuk menanggung konsekuensi sosialnya secara lebih adil di masa depan. Mari kita belajar dari Batam untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih adil bagi semua warganya. Terima kasih sudah menyimak.